Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Selamat ikuti. Saudara sekalian, kali ini kita akan berbicara terkait dengan bulan yang sedang kita jalani. Bulan Komariah yang kita jalani, yakni bulan Sya'ban. Menurut sabda Rasul, bulan Sya'ban ini sering terlupakan karena ada di himpitan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, namun kita juga tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang diminta keberkahannya sejak awal bulan Rajab, ya, dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Artinya bulan ini adalah masuk dalam kategori bulan persiapan menuju Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dinyatakan bahwa Rasulullah itu banyak melakukan puasa untuk bulan Sya'ban itu karena Rasulullah akan bahagia kalau ketika laporan amal naik itu Rasulullah sedang puasa, sedang beribadah. Nah, itu menurut hadis dari Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, artinya di bulan Sya'ban ini kelihatannya bulan terakhir dari annual report, ya, annual report, ya. Jadi annual report kayak sepertinya dinaikkan, amal kita naik ke hadirat Allah SWT di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu Rasulullah sangat senang kalau ketika bulan Sya'ban kemudian banyak puasa, sehingga ketika amalan naik sedang puasa. Nah, naiknya amal itu namanya, kalau bahasa Jawa itu munggah itu naik, munggah. Nah, makanya dalam konsep budaya di Jawa itu ada istilahnya konsep unggah-unggahan. Unggah-unggahan itu ya naiknya amal itu biasanya kita melakukan unggah-unggahan itu di 10 hari terakhir dari bulan Sya'ban, ya. Jadi mulai likuran dari ini. Nampaknya karena rupanya tentu saja pas akhir bulan Sya'ban itu naik, ya kan, sehingga laporan itu naik bulan Ramadan, selama digodok laporannya itu, ya artinya nanti kita hasil kedepannya baik apa tidak itu yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar yang akan diputuskan baik apa tidak satu bulan ke depan, itu berdasarkan annual report yang berakhir bulan Sya'ban. Jadi pada saat kita ketika kita menghadapi Lailatul Qadar dengan Sufraku Anil Amil Hakim, ya, pada Lailatul Qadar itu akan diputuskan segala hal yang penting ke depan, 1 tahun ke depan. Maka hasil annual report kita harus kita perbaiki dengan
dengan amalan-amalan bulan Sya'ban ini, dengan banyak istighfar, kan kita disunahkan untuk banyak istighfar, banyak ibadah dan sebagainya. Nah, dalam konsep masyarakat Jawa itu unggah-unggahan itu juga dengan cara bagaimana berbagi. Bagaimana berbagi, biasanya tetangga satu dengan lain saling berbagi apa yang dia masak. Nah, jadi semakin harmonis ya hubungan silaturahminya semakin ini ya, sehingga ketika masuk Ramadan itu ya biasa untuk saling berbagi dan saling memberi, itu biasa dilakukan. Jadi harus kita ketahui bahwa yang terkait dengan masalah unggah-unggahan itu sebetulnya dari masalah naiknya amal itu. Walaupun ada kadang-kadang cerita-cerita yang tidak mungkin sesuka yang bercerita, tapi intinya adalah bagaimana bulan Sya'ban ini kita melakukan amalan-amalan, meningkatkan amalan-amalan, karena amalan kita akan sebentar lagi akan annual report ya. Amal-amal kita 1 tahun ini menjadi sebuah annual report yang itu sangat tercermin di doa nisfu Sya'ban ya. Di doa nisfu Sya'ban kita kan meminta kalau ada yang belum diampuni, ya Allah ampunilah, ya kan? Kalau ada hal yang salah dibenarkan, itu kan harapan kita begitu. Harapannya bisa sebagai proses remediasi kalau kita anak sekolah ya mau kenaikan kelas itu proses remedial biar nilainya bagus ya, biasanya saya kan begitu. Yang nggak mau remedial ya nilai nggak ganti kayak gitu kan. Kita rasanya di bulan Sya'ban ini memang harus banyak melakukan proses-proses remediasi, proses-proses perbaikan amal-amalan kita, sehingga annual report kita, raport kita itu ketika kita terima saat dijadikan vonis untuk keputusan ke depan, yufragu anil hakim, anil amril hakim, itu di malam Lailatul Qadar itu kita bagus. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak terkait dengan tidak cuma saat malam Lailatul Qadar itu puasa itu, karena malam Lailatul Qadar kan malam penentuannya. Nah, malam penentuannya hal-hal ya untuk klausul yang bisa memutuskan itu adalah amalan-amalan kita 1 tahun ini, dan 1 tahun ini kita bagaimana, tentu saja kita tahu, dan kita harus melakukan hal-hal yang sangat baik untuk masa depan kita yang akan diputuskan 1 tahun di malam Lailatul Qadar nanti. Jadi bagi saudara-saudara yang belum melakukan bayar puasa, belum melakukan kewajiban tahun ini, segera sebelum annual report kita naik ya, laporan amalan kita naik, dan kita harus perbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang. Kalau nilainya masih D, harus kita perbaiki ke A atau B, ya kita harus melakukan satu yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan saya mohon maaf pada semua teman-teman juga, kepada seluruh penonton. Mudah-mudahan saya dimaafkan mungkin karena kesalahan-kesalahan saya dalam berinteraksi di YouTube ini, sehingga kedepannya kita akan lebih baik mudah-mudahan. Nah, kemudian juga yang perlu kita lakukan ya, yang namanya kita kan harus unggah-unggahan, harus kenaikan. Nah, kita bersama-sama saling tausiah, saling tazkirah untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, sehingga amalan-amalan kita semakin baik. Mudah-mudahan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang diridhoi ya, yang diridhoi. Kan ada yang hal unabbiukum bi akhsyarina a'mala, ya kan? Dan ada orang yang dikatakan, apakah kamu tahu orang yang paling merugi amalnya? Di surat Al-Kahfi.
inilah biasa rina amal. Kan mereka adalah yang sesat amalnya, tetapi menganggap yusinuna sunnah, ya. Dia menganggap itu satu yang bagus, ya. bagus membela yang salah itu juga salah, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita juga bisa melakukan sholat taubat, sholat tasbih, ya, sehingga memasuki Ramadan bersih, artinya juga annual report kita itu bagus, nilai-nilai kita 1 tahun ini menjadi bagus. Itu di doa nisfu Sa'ban dan ada di sholat tasbih, sholat taubat, ya, sholat taubat itu memang diperlukan untuk membersihkan seluruhnya itu. Jadi mudah-mudahan, kalau dulu saya di kampung itu ustadz itu memang memberikan acara khusus untuk bisa sholat tasbih, ya, sholat taubat itu biasanya murid-muridnya itu diberi acara biasa kalau di kampung itu kalau Sa'ban itu nisfu Sa'ban itu kita baca Yasin 3 kali untuk berbagai niat itu. Kemudian setelah itu nanti jam berapa itu kita dibangunin bersama, kompak dibangunin untuk sholat tasbih. Waktu saya kecil, ya, sejak SD kelas 2 itu seperti itu kebiasaannya, semacam itu. Nah, waktu di kampus juga kita mengadakan dengan teman-teman yang kami punya grup namanya Ikhwanul Muslim Study Group, namanya Ikhwanul Muslim Wajibnya Persaudaraan Islam. Untuk study group itu kita mengadakan semacam itu, cuman karena rata-rata nakes kan, jadi kita harus naik ke kali kurang. Biasanya kita bantingan, ya, bayar berapa itu, ya. Itu nanti di sana pengajian dan sebagainya, itu satu hal yang untuk memanfaatkan momen, bukan harus ibadah. Itu enggak, cuma kita memang memanfaatkan momen di mana bulan Sa'ban itu banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan, sehingga pada saat menghadapi Ramadan sudah suci lahir batin. Itu intinya semacam itu. Nah, jadi dari SD sampai mahasiswa itu biasanya begitu. Nah, ketika saya bekerja kalau di Bumi Ayu masih kita bisa ikut, ya, ada di Masjid Agung. Tapi di Jakarta juga kebetulan saya juga kalau mengadakan acara itu, ya, kita datang ke masjid yang memang mengadakan, walaupun masjid saya itu tidak mengadakan, ya, di Masjid Dakwah Islam Hutan Kayu. Nah, itu memang nggak mengadakan. Jadi kita cari masjid yang at-taqwa, ya, itu jadi kita bisa pandai-pandai mencari tempat yang ini. Nah, ini saya di Jogja, saya belum melihat di mana yang akan mengadakan itu, sehingga tentu saja kalau tidak mendapatkan yang menyelenggarakan, ya, kita biasanya mengadakan sendiri, ya, baca Yasin 3 kali sendiri, terus nanti sholat tasbih, ya, seperti itu aja. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita, saudara sekalian, bagaimana kita menyambut Ramadan itu sebetulnya sudah dipersiapkan sejak lama, kan. Sejak kita membaca doa akhir Ramadan juga sudah meminta kita dipertemukan, diulangi lagi di doa Rajab, ya, dan sehingga tidak ada alasan untuk bulan Ramadan itu kita nggak siap, ya. Tapi memang betul-betul memang kita perlu menyiapkan, dan alangkah indahnya kalau sarana berbagi seperti yang di kampung saya itu dilaksanakan. Semua orang di akhir Ramadan itu, akhir Sa'ban itu mengadakan itu, sehingga orang itu mesti mendapatkan bekal paling tidak, karena biasanya membaginya sore itu artinya untuk makan sahur itu semua bisa, semua dapat, ya. Untuk makan sahur semua bisa, karena kita membagikan begitu. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa bagi anda yang punya kelebihan, bagaimanapun juga masyarakat itu harus dibahagiakan untuk bisa menyambut
menyambut menyambut Ramadan. Karena kalau menyambut Ramadan kan kita terbebas dari bahagia. Untuk menyambut Ramadan kan dibebaskan dari api neraka. Nah, itu kebahagiaan itulah harus kita ciptakan sebagai orang-orang yang memiliki. Berbagilah. Saya sangat terima kasih dan sangat senang banget ya, dengan cara yang dilakukan di SMA-nya Pak Yahya Muhaimin almarhum, di SMA Ta'alumul Huda Bumiayu atau di Yayasan Perguruan Ta'alumul Huda Bumiayu itu biasanya memberi THR itu pada hari terakhir menjelang Ramadan. Jadi memberi THR-nya sebelum Ramadan, karena kalau pemikiran Pak Yahya dan kawan-kawan itu agar para guru, para karyawan itu di bulan Ramadan itu paling tidak bisa beli daging, bisa beli, subhanallah. Saya kalau teringat itu tersentuh, nah, karena betapa care-nya seorang yayasan, anggota yayasan itu terhadap ini. Walaupun kita tahu kadang-kadang uang belum masuk. Nah, karena uang masuk yang memberi siapa? Yang membuka kasnya ya keluarga Pak Yahya Muhaimin itu, Pak siapa namanya, Bu Hoipah, tokoh emas itu mengulurkan tangannya untuk bisa semacam itu sungguh luar biasa kalau ada yayasan yang seperti itu. Jadi sebelum 1 hari sebelum puasa itu kita dikasih itu sehingga THR, sehingga bisa kadang-kadang waktu itu kan saya masih juga makannya di warung dan sebagainya, jadi bisa kadang-kadang beli makanan yang bukan tahu tempe saja, mungkin tambah telur atau tambah kalau ada daging. Ya, waktu itu kan saya masih punya gizi ya. Jadi hal-hal semacam itu sangat luar biasa bagi saya. Baik, saya akan terkenang betul-betul cara-cara penuh dengan kasih sayang. Kan itu kan bentuk-bentuk kasih sayang. Nah, itulah yang mungkin perlu kami ingatkan kepada teman-teman yang mungkin juga berkelebihan. Itu don't forget to give others, berilah yang lain itu untuk bisa bahagia menyambut Ramadan. Jangan sampai setiap Ramadan masyarakat itu setiap mau Ramadan itu dipusingkan dengan naiknya berbagai harga kebutuhan. Ini walaupun kita bilang harus senang, ya nggak bisa. Faktanya begitu. Nah, untuk tidak seperti itu ya kita ulurkan tangan kita masing-masing. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini betul-betul bisa ide-ide yang baik agar bisa masyarakat tidak senang untuk menghadapi Ramadan. Sampai-sampai saya punya puisi tentang Ramadan ini kok malah apa-apanya naik. Jadi pencuri sembako. Jadi semacam itu teroris sembako ya. Jadi semacam itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih pada yang saya harus terima kasih ketika saya ngajar juga di Ta'alumul itu memang seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatian yayasan yang luar biasa. Saya belum menemukan yayasan yang seperti itu. Mudah-mudahan tetap berkah. Itu karena yayasan itu berdiri sejak 1915 ya. Karena 90 waktu saya masuk itu karena diminta untuk ngurus lobi-lobi mengadakan porseni untuk mendatangkan Akbar Tanjung waktu itu. Jadi saya tahu mudah-mudahan tetap berkah, dan semuanya lakukanlah dengan ide-ide dari para pendahulu kita yang luar biasa, memberikan warna yang tersendiri bagi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.